Halo semua, perkenalkan nama saya Sofi Gina Al-Zahra, biasa dipanggil Sofi, dengan NIM 28024840003. Di sini saya mau menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Charlie, yaitu menjelaskan tentang probability sampling dan semacamnya. Yang pertama, probability sampling atau pengambilan sampel probabilitas. Ini itu adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota dan populasinya memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dalam kata lain, proses pemilihan sampel ini diacak dan tidak bias sehingga hasilnya bisa dianggap lebih mewakili populasi secara umum. Contohnya, yaitu bayangkan kamu tuh ingin tahu rata-rata nilai tinggi badan siswa di sebuah sekolah. Jika kamu menggunakan probability sampling, kamu mungkin akan mengambil sampel secara acak, random nih. Kayak misalnya dengan memilih nama siswa dari undian kayak kan harusnya berurutan gitu ya, undian nih kayak dari Sofi jadi Zahra. Nah, sehingga setiap siswa di sekolah tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih karena kita mengambilnya secara acak atau undian. Hasilnya, kamu bisa lebih yakin bahwa sampel yang kamu ambil memang mewakili semua siswa di sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada non-probability sampling atau pengambilan sampel non-probabilitas. Biasanya metode ini agak sedikit berbeda. Metode ini tuh berbeda karena pengambilan sampelnya non-probabilitas. Tidak semua anggota di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan yang probability tuh semua tuh berkesempatan dengan cara diundi. Nah, kalau yang probability sampling itu tidak semua anggota yang terpilih. Nah, proses ini memilih sampel lebih subjektif bergantung pada keputusan peneliti dan faktor lainnya. Contohnya, jika kamu ingin tahu pendapatan siswa di sekolah tentang makanan di kantin, tapi hanya memilih teman-teman yang kamu kenal, kayak misalkan aku mau tahu nih pendapatan siswa di sekolah tuh berapa, tapi tuh aku tuh cuma nanya tuh ke teman-teman aku, nggak ke orang-orang lain. Itu adalah contoh non-probability sampling. Aku memilih orang berdasarkan kemudahan atau kejangkauannya, kayak aku nih nanya teman-teman aku, pendapatan di kantin tuh berapa sih? Aku cuma nanya tuh ke teman-teman aku. Jadi itu tuh berdasarkan kemudahan keterjangkauan, bukan secara acak seperti metode probability. Nah, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh populasi karena kan kita nanya cuma lingkungan sekitar aja nih. Aku nanya ke teman aku kayak pendapatan di kantin tuh berapa ya, tapi aku cuma nanya ke teman aku. Kalau yang probability tuh kan kita nanyanya bersifatnya seluruhnya ya, yang jajan di kantin tersebut. Nah, seperti itu. Karena kamu hanya memilih orang yang dapat dilingkari oleh sosialmu, yang aku kenal aja nih yang aku tanya, sementara yang gak aku kenal tuh beneran gak aku tanya. Jadi kayak aku hanya nanya tuh yang kenal-kenal aja, yang gak kenal ya udahlah yang. Nah, itu adalah contoh non probability. Jadi probability sampling lebih objektif dan memberi kesempatan yang sama untuk semua orang dipilih, sedangkan non-probability sampling lebih subjektif dan bergantung pemilihan penelitian. Nah, jadi kalau probability sampling tuh bersifatnya secara keseluruhan ya guys, yang kayak tadi aku contohin, aku misalkan jajan di kantin, aku pengen tahu pendapatan di kantin, kayak pendapatan di kantin. Nah, aku itu nanyanya ke semua orang, berarti seluruhnya. Nah, sementara yang non probability sampling itu aku hanya nanya ke teman-teman aku kayak guys, pendapatan ini tuh berapa ya. Nah, seperti itu guys. Jadi
Non probability sampling itu lebih objektif, lebih keseluruhan. Nah, sedangkan non probability sampling itu lebih subjektif dan bergantung pemilihan peneliti. Jadi aku cuma memilih kayak, aku mau nanya teman-teman aku aja, aku nggak mau nanya orang lain. Nah, seperti itu. Sekian ya guys penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.